Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Subuh ini, kalau ingat kata-kata subuh, ingat kejadian dulu waktu dulu juga 2003 bulan Oktober, subuh juga kejadiannya. Apa itu? Yaitu kejadian pada saat penangkapan Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Subuh sekitar jam 4.30 atau setengah 5 subuh. Saya turut memantau pergerakan itu walaupun dari jarak jauh. Kalau ingat masa lalu, di mana saya sempat menelepon Pak Yosep waktu itu ya, mungkin Pak Yosep masih ingat. Jam 4:05 saya sempat menelepon Pak Yosep. Kemudian jam 4:15 kalau tidak salah atau 4 setelah sholat subuh sudah tidak bisa dihubungin dan checklist 1. Nah, karena jam 4.30-nya penangkapan Pak Yosep. Itu sekitar tanggal 17 Oktober. Yang sebelumnya tanggal 16, karena tanggal 17 itu hari Selasa, yang sebelum satu hari sebelumnya, tanggal 16 Oktober, itu diserahkannya Ramdhanu ke Polda Jabar. Di pagi hari, ya sekitar jam 10, jam 11, diserahkan Ramdhanu kepada Polda Jabar, dan besoknya tanggal 17, Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi dan Arigi ditangkap ya di subuh hari. Artinya jelang satu hari. Kemudian kalau kita mengecek ke belakang kembali, yaitu tanggal 19 September. Tanggal 19 September di sanalah pengakuan Ramdhanu kepada pihak kepolisian pada saat di BAP. Pada saat di BAP tanggal 19 September Ramdhanu mengaku di hadapan penyidik. Itu di jam antara jam 12 sampai jam 1 lah ya. Malam. Antara jam 12 jam 1 setelah pemeriksaan begitu alot dari pagi sampai pagi lagi, dan di jam malam jam 12 sampai jam 1 di sana pengakuan Ramdhanu. Berhenti kalau tidak salah di pertanyaan ke-15 ya. Di sanalah Ramdhanu mengakui ya, walaupun pengakuannya waktu itu adalah tidak sebanyak yang ada di rekonstruksi ya awal-awalnya. Karena memang awalnya itu disampaikan bahwa Ramdhanu gabut gitu ya, kemudian jalan-jalan keluar seperti itu. Nah, di 19 September pengakuan, 16 Oktober Ramdhanu diserahkan, tanggal 17 Pak Yosep, Ibu Min, Abi dan ini ditangkap. Itu sejarahnya. Saya juga pengen memperlihatkan dulu ini ya, waktu saya sempat bikin konten waktu itu. Coba kita lihat ya. Konten. Ini waktu penyerahan saudara Ramdhanu. Saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa kasus Jalan Cagak Subang pagi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Pagi ini ada kebahagiaan walaupun harus terharu. Bahagia tapi terharu, tapi juga senang, tapi juga sedih, bercampur aduk, confused di dalam pikiran saya. Hari ini adalah tragedi, hari ini adalah sejarah, hari ini adalah meledak, dan hari ini adalah
ini hari Selasa, tanggal 17 Oktober. Ini adalah hari bersejarah karena ya bukan percaya diri, tetapi lebih kepada keyakinan saja dalam pikiran dan hati saya bahwa inilah hari bersejarah. Setelah saya mendapatkan info di masyarakat, teman-teman saya juga yang memberikan kabar kepada saya bahwa di salah satu tempat kediaman salah satu saksi terpantau adanya suatu gerakan, di mana gerakan itu adalah terlihat adanya saksi yang dibawa oleh petugas. Kita tidak tahu karena kita tidak jelas, karena ini hanya kita gambaran dari luar saja, ya. Dan informasi itu didapat, ya kita tidak tahu apakah dibawa kemana kita tidak tahu, ya. Tetapi yang jelas dibawa oleh mungkin saja itu petugas, karena memang semua berpakaian berpakaian biasa, ya, bukan pakaian resmi, pakaian biasa. Kita tidak tahu siapakah itu, ya. Tetapi ada beberapa mobil dari pihak kepolisian, ada mobil Inapis, dan juga beberapa personel yang cukup banyak mendatangi rumah saksi, dan ada beberapa saksi yang dibawa. Tersisa satu saksi yang tidak dibawa dalam satu rumah itu. Kita tidak tahu dibawanya kemana. Ini informasi yang saya dapat dari masyarakat dan juga dari orang yang saya percaya ada di sana. Momennya tidak jauh dari pada saat Bapak Ahmad Topan Sudirjo menyerahkan Danu kepada pihak Polda, di mana dilakukan kemarin di hari Senin, dan hari ini adalah hari Selasa. Momennya tidak jauh, cuma 1 hari jaraknya. Apakah ini memang ada persesuaian? Tentu adalah ini langkah pihak kepolisian. Ini adalah langkah pihak kepolisian. Keputusan pihak kepolisian adalah betul-betul sangat luar biasa, juga bersamaan juga dengan saat timingnya penyerahan Danu kepada pihak kepolisian. Apakah ini ada termasuk hal yang sangat membantu dalam pengungkapan kasus ini, penyerahan Danu kepada pihak kepolisian oleh Bapak Ahmad Topan Sudirjo, di mana juga banyak kesaksian dari Danu yang mungkin itu akan memberikan masukan kepada pihak kepolisian yang nantinya akan ditelusuri oleh kepolisian. Dan apakah hari ini, hari Selasa, ini adalah hari berkelanjutan dari ini semua, kita tidak tahu. Mudah-mudahan saja kita berharap bahwa ada, ya, itu mengenang masa lalu waktu pada saat penjemputan Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Memang pada saat itu senyap, ya, dan saya sempat dulu memberikan informasi kepada salah satu saksi teman saya supaya segera berangkat menuju Cijengkol untuk bisa meliput, tetapi ternyata di sana sudah diblokade sehingga saksi ini tidak bisa masuk ke dalam dan hanya bisa di luar. Tapi karena beliau juga kenal dengan para penyidik saksi ini, sempat ngobrol-ngobrol juga sebentar di sana. Itu sekilas balik, ya, waktu bulan Oktober kemarin pada saat penangkapan, yaitu di tanggal 17. Apakah tanggal 17 ini akan jadi keramat? Kita tunggu tanggal 17 besok, hari Selasa. Apakah tanggal 17 juga itu akan jadi hari keramat? Kita tunggu saja seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.